Bismillah, Assalamualaikum, selamat datang kembali di bagian kelima Setra Ganda Mayit Part Wasiat Tanah Dewata. Dan ini dia selengkapnya di Fakta Sejarah. Suara kentongan terdengar ke seluruh penjuru desa. Belasan orang berlarian mengejar suatu sosok yang baru saja keluar dari salah satu rumah yang sudah dikerubuti oleh warga. "Di sana, tadi ke arah sana!" teriak seseorang sambil menunjuk ke arah pepohonan. Sebaliknya dari arah rumah terdengar suara tangisan yang memecah keheningan malam itu. Suaranya begitu lirih hingga membuat siapapun yang mendengarnya iba. "Anak saya, tolong anak saya," ucapnya dengan tak henti-hentinya menangis. Tidak ada lagi hal yang bisa dilakukan untuk membantu ibu itu. Anak yang seharusnya ia timang-timang setelah berjuang mempertaruhkan hidupnya, kini telah menjadi tumbal sosok makhluk yang merupakan perwujudan sosok pengguna ilmu hitam. Yang bisa dilakukan saat ini adalah menangkap pengguna ilmu hitam itu, agar tidak ada lagi korban dari makhluk itu. "Anak saya, Mbok, anak saya. Saya akan berikan apa saja asal anak saya selamat," kata ibu itu. "Yang sabar Yonduk, belajar untuk ikhlas," ucap seseorang wanita yang lebih berumur berusaha menghibur perempuan itu. Tangisannya semakin menjadi-jadi ketika ia mendengar bahwa anaknya tidak lagi selamat. Warga pun sudah mencari semalaman, namun tidak ada seorang pun yang berhasil menangkap makhluk itu. Malam itu dihiasi dengan tangisan seorang ibu yang bahkan tidak pernah bisa melihat sosok bayi yang dikandungnya. Keesokan harinya, warga yang khawatir dengan ibu itu mendatangi rumahnya. Betapa kagetnya ia saat menemukan ibu itu telah mati gantung diri. Ia tidak kuat mengetahui kenyataan bahwa ia telah kehilangan anaknya. Belakangan diketahui bahwa suaminya pun sudah meninggal kecelakaan kerja di perantauan. Selama ini ia bertahan hidup seorang diri untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, agar bisa menjumpai anaknya yang ia jaga sepenuh hati. Satu-satunya alasan ia bertahan hidup kini telah hilang. Anaknya pun mati dengan cara yang mengenaskan. Sementara ini kita masuk dari sudut pandang Pak Le. Desa Rangitaru, sebuah desa terpencil yang terletak di ujung timur Pulau Jawa. Beberapa kali aku gagal menemukan jalur yang tepat untuk tiba ke tempat ini. Namun setelah beberapa kali bertanya dan disesatkan, akhirnya aku bisa menemukan jalur yang benar. Ada sebuah papan nama yang menunjukkan nama desa itu di hadapanku. Sayangnya di bawahnya juga terdapat tulisan lebih kurang 12 km dan arahnya menunjuk ke arah hutan. Aku sudah hampir mengeluh melihat masih jauhnya perjalanan yang harus kulalui. Tapi untungnya, Pak Soka yang merupakan kepala desa itu sudah meminta beberapa warganya untuk menjemputku menggunakan motor yang sudah dimodifikasi untuk melalui jalur yang ternyata sangat tidak santai. Perjalanan menuju desa dihiasi dengan pepohonan dan beberapa hewan kecil yang melompat dari pohon ke pohon. Sudah ada jalur yang terbentuk di tempat ini. Sepertinya mobil kecil bisa melewati jalur ini, walaupun dengan susah payah. Saat melewati balai desa, terlihat warga sedang berkumpul seolah membahas sesuatu yang serius. Aku tidak bisa mengacuhkan pandanganku dari pertemuan itu. "Pak Le, saya antar ke tempat istirahat dulu saja ya. Nanti saya jemput lagi," ucap pemuda yang menjemputku menggunakan motornya. "Itu Pak Soka di balai desa kan? Kita ke situ dulu saja. Kayaknya masalahnya lagi dibahas," balasku. "Gak apa-apa Pak Le, gak mau istirahat dulu?" tanyanya sopan. "Sudah gak apa-apa, kita kesana dulu saja sambil kenalan," balasku. Pemuda itu pun memutar motornya dan mengantarku ke balai desa. "Kula nuwun, permisi," ucapku yang sepertinya sedikit membuyarkan perbincangan mereka. "Yalah Pak Bimo, sudah sampai toh? Dah istirahat dulu." Pak Soka segera berdiri dari tikarnya dan menyambutku. "Sudah Pak,
Istirahatnya nanti saja, mumpung lagi pada kumpul, balasku. Aku pun berkenalan dengan beberapa warga desa secara singkat. Benar saja, mereka sedang membahas kejadian kemarin. Kejadian yang ternyata sudah memakan korban jiwa. Desa ini sedang diteror makhluk pengguna ilmu hitam, Pak. Jelas Pak Soka. Kemarin ada korban seorang anak bayi yang baru saja lahir. Dan ditambah lagi ibunya yang memilih untuk mengakhiri hidupnya. Pak Soka menceritakan mengenai sosok makhluk yang sedang meneror desa. Ia mengincar janin bayi, dan ketika tidak ada bayi yang akan lahir, ia mengincar anak kecil atau bahkan orang dewasa. Sudah ada yang pernah melihat wujudnya, Pak? Tanyaku penasaran. Pernah ada orang pintar yang berhasil menjebak makhluk itu, Pak. Ia pun memanggil warga. Namun sebelum warga sampai, tiba-tiba terlihat cahaya kobaran dari arah orang pintar itu. Jelas Pak Soka. Cahaya? Tanyaku penasaran. Maksud Pak Soka, saat kami sampai orang pintar itu sudah mati dengan seluruh badannya gosong. Mati terbakar. Tambah salah satu warga. Mendengar kisah itu, aku segera mengerti sekelam apa permasalahan yang dimiliki desa ini, hingga Pak Soka harus memanggilku. Padahal di sekitar desa ini pun harusnya banyak orang sekti yang harusnya bisa membantu permasalahan di desa ini. Untuk itu Pak, sebelum Pak Bimo membantu kami, saya ingin mewanti-wanti agar Pak Bimo tidak memaksakan diri. Kami tidak ingin ada korban yang bertambah lagi, kata Pak Soka. Aku mengangguk dan mengerti maksud Pak Soka. Tenang saja Pak, saya tahu batasan saya, balasku. Pak Soka pun melanjutkan ceritanya. Menurutnya, dulu pernah ada kasus serupa tentang makhluk yang mengincar janin. Tapi itu sudah puluhan tahun yang lalu saat Pak Soka masih kecil. Ia pun heran mengapa makhluk itu kini kembali muncul dan menyerang desa. Perbincangan di balai desa saat itu tidak membuahkan hasil yang signifikan. Mereka hanya membentuk kelompok-kelompok ronda dan sistem keamanan desa untuk saling memberi tanda apabila melihat sosok itu. Mereka juga mendata setiap wanita yang sedang hamil agar selalu didampingi saat tidak bersama anggota keluarganya. Tapi, kalau makhluk itu memang sesakti yang diceritakan, mungkin sistem ini pun tidak mampu menahan keganasan makhluk pencari tumbal itu. Seusai pertemuan, Pak Soka mengantarku ke salah satu rumah warga yang dipinjamkan untukku beristirahat. Aku pun menggunakan waktuku untuk membereskan barang dan mandi sebentar. Saat aku keluar untuk mencari udara segar, aku melihat satu keluarga yang pergi membawa barang-barangnya meninggalkan desa. Padahal langit sudah mulai gelap. Ada satu orang ibu hamil di antara mereka. Mungkin mereka bermaksud mengamankan diri dengan meninggalkan desa ini. Selamat malam Pak Bimo, ucap Pak Soka yang baru saja tiba. Malam Pak Soka, monggo, sambutku. Pak Soka mengambil tempat duduk di sebelahku sambil membawa sebuah rantang yang berisi nasi dan lauk untukku. Masakan istri saya. Nanti dicobain ya Pak Bimo. Wah, menu istimewa ini Pak, balasku. Pak Soka mengajak kami berjalan-jalan mengelilingi desa Ragitaru. Kami berbincang mengenai keadaan desa ini, yang menurut Pak Soka benar-benar mengkhawatirkan. Pak Soka juga sempat mampir ke kantor kecamatan. Namun permasalahan yang diceritakan Pak Soka dianggap tidak masuk akal. Saya khawatir kalau makhluk itu sama sekali tidak bisa ditangani, akan semakin banyak warga yang jadi korban. Semakin banyak ia mendapat tumbal, dia akan semakin kuat, kan Pak? Tanya Pak Soka. Betul Pak Soka, makanya kita perlu secepat mungkin mencari petunjuk. Di tengah perjalanan aku melihat seorang pemuda yang tadi mengantarku baru saja sampai di rumahnya dengan membawa belanjaan. Pak Bimo, sudah kenalan sama Egar kan tadi? Tanya Pak Soka. Oh, namanya Egar. Saya lupa nanya tadi, jawabku. Dia salah satu pemuda yang paling rajin. Sekolahnya memang tidak tinggi, tapi dia dengan senang hati membantu warga. Jadi semua orang senang dengannya, kata Pak Soka. Ucapan Pak Soka benar. Pertama kali ketemu Egar saja, aku sudah merasakan tingkah sopannya. Di dekat sini ada sungai, Pak, tanyaku yang samar-samar mendengar suara gemericik air yang mungkin jaraknya cukup jauh. Ada, Pak. Dulu sungai itu
sering digunakan warga untuk mandi dan mencuci baju. Tapi semenjak zaman lebih modern, sungai itu hanya sebagai tempat memancing dan tempat istirahat warga desa saja, jelas Pak Soka. Banyak perbincangan santai antara aku dan Pak Soka, tapi sebagian besar adalah keresahannya tentang desa ini. Saat kami berniat untuk kembali, tiba-tiba terdengar suara kentongan dari arah yang tidak jauh dari tempat kami berada. Saat itu juga, aku dan Pak Soka segera berlari menuju arah kentongan itu. "Kenapa Mas? Ada apa?" tanya Pak Soka. "Tadi ada di sana Mas, ada di atas pohon. Ada makhluk aneh yang ngeliatin dari sana," ucap salah satu warga yang bertugas berjaga saat itu. Kami menoleh ke arah yang ia tunjukkan, namun tidak ada apapun di sana. "Tidak ada apa-apa Mas, makhluk itu lari ke arah mana?" tanya Pak Soka. Warga itu pun menunjuk ke arah hutan. Aku memastikan setiap titik yang ditunjuk oleh warga itu memang ada bekas residu yang tersisa dari makhluk yang pernah ada di sana. Satu yang pasti, kalau makhluk itu sampai menyisakan jejak seperti ini, itu artinya makhluk itu memang memiliki ilmu yang tinggi. "Pak, amankan warga ya, jangan ada yang keluar dulu," ucapku. "Pak Bimo mau kemana?" Saya coba periksa ke hutan dulu. "Jangan Pak, bahaya," teriak Pak Soka. Aku tidak menghiraukannya dan segera berlari meninggalkan Pak Soka dan warga desa menuju ke dalam hutan. Bukan gegabah, tapi bila sisa energi makhluk itu masih terbaca olehku, mungkin aku bisa menemukan di mana makhluk itu bersembunyi. Makhluk itu tidak berjalan di tanah, ia melayang. Aku masih merasakan pekatnya energi hitam dari udara yang ia lewati. Aku mendengar suara sungai tak jauh dari tempatku, tapi energi itu tidak mengarah ke sana. Makhluk itu mengarah ke arah jalan masuk desa. Seketika aku pun panik. Bila firasatku benar, maka makhluk itu bisa saja mengincar mereka. "Gini, tolong, tolong!" Suara klakson motor terdengar bersahutan bersama dengan suara beberapa orang yang meminta pertolongan. Aku berlari secepat mungkin ke arah suara itu, dan terlihat sekumpulan orang sedang berusaha bertahan dari sesuatu. Benar dugaanku, makhluk itu mengincar rombongan keluarga yang tadi bermaksud meninggalkan desa. Ada satu orang terbaring di sana dengan tubuh yang sudah menghitam, terbakar, dengan sisa api di tubuhnya. Masih ada 2 orang laki-laki dan 1 orang ibu yang hamil yang berusaha bertahan dari makhluk yang belum sempat kulihat wujudnya. Aku berhenti sejenak mencari keberadaan makhluk yang menyerang mereka. Sampai akhirnya terlihat keberadaan sebuah bola api besar yang menyerang ke arah salah seorang pemuda yang berada di sana. "Minggir!" teriakku sembari membacakan sebuah doa untuk menahan serangan makhluk itu. Sayangnya rupanya energi makhluk itu terlalu besar. Amalan penolak ilmu hitam yang kugunakan tidak cukup untuk menahannya dan membuat kami terpental dengan ledakannya. "Jangan jauh-jauh dari saya," perintahku pada mereka. "Bapaknya yang dimintai tolong sama Pak Soka tadi?" tanya ibu hamil itu. "Iya, tetap waspada. Kalau ada yang melihat wujudnya, segera teriak," kataku. Makhluk itu tidak menyerang membabi buta. Hampir dapat dipastikan sosok ini benar manusia yang mencari ilmu. Tepat ketika sinar rembulan tertutup awan, tiba-tiba sosok itu kembali mendekat. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini bukan bola api. Makhluk itu muncul dengan kepala dan mata yang besar dan taring yang panjang hingga ke bawah. Sisa-sisa api dari wujud bolanya masih terlihat di rambutnya yang panjang. "Leak!" ucap warga itu. Itu wujud Rangda. Kalau memang benar ini akan menjadi pertarungan yang sulit. Makhluk itu berwujud seperti kuyang, namun organ tubuhnya tidak terlihat, tertutup dengan rambutnya, dan samar-samar aku masih bisa melihat bayangan tangan dan kakinya. Sosok itu melayang seolah bersiap memakanku dengan mulutnya yang besar. Namun saat aku berbalik ingin menyerangnya, sosoknya menghilang. "Pak, tolong!" ucap ibu yang sedang hamil itu. Seketika makhluk itu sudah ada di hadapan ibu itu dan menggigitnya. Makhluk itu mengincar kepala ibu itu, namun ia sempat menghindar sehingga gigitannya menyerang bahunya. Aku tak tahan lagi. Kali ini aku mengambil keris sukma geni dari tas kainku. Dengan segera aku menyerang sosok makhluk pengguna ilmu leak itu, namun dengan cepat ia bisa menghindar. Seolah sadar dengan kekuatan keris sukma geni, ia menjaga jarak dariku.
aku belum mau menyerah dan menerjangnya. Tepat saat seranganku menggoresnya, seketika sosoknya berubah kembali menjadi bola api dan membakar tanganku. Rasa panas benar-benar hampir membuatku tidak mampu bergerak. Namun aku tahu bahwa makhluk itu tidak akan berhenti. Sekuat tenaga aku membacakan mantra untuk memanggil kobaran api yang mungkin bisa menyeimbangkan kobaran apinya. Geni Baraloka. Wujudnya yang berupa bola api pun beradu dengan geni Baraloka. Sebuah ledakan yang menyilaukan menerangi gelapnya hutan saat ini. Sayangnya ia tidak juga tumbang. Bahkan ia seolah tidak terluka sama sekali. Samar-samar aku melihat bekas goresan bilah hitam keris sukma geni di pipi makhluk itu. Tidak mau menghilangkan kesempatan. Aku pun membacakan mantra yang diberikan penempa keris ini dan memunculkan api hitam dari bekas luka setan itu. Seketika makhluk itu meronta kesakitan. Ia pun menerjang ke arahku. Aku bersiap menahannya, namun tiba-tiba sosok itu menghilang dari pandanganku. "Bapak, Bapak!" teriak ibu tadi. Aku menoleh ke arahnya. Sosok makhluk itu sudah tidak terlihat di sekitar kami. Namun kami kecolongan. Suami dari ibu yang mengandung itu sudah terbaring di tanah bersimbah darah, tanpa kepala. Menyadari kericuan tadi, warga berbondong-bondong menghampiri kami dan kaget dengan apa yang terjadi. Wajah panik terlihat di antara mereka semua. Bagaimana tidak, mereka menemukan kami bersama jasad yang terbakar hingga gosong dan sebuah jasad tanpa kepala. Ibu yang selamat itu pun kini hanya menangis tanpa henti sementara. Sementara pemuda yang mengantar mereka bahkan tidak dapat berbicara setelah melihat kejadian tadi. "Maafkan saya, Pak Soka. Saya gagal menyelamatkan mereka," kataku. Pak Soka menghampiriku dan melihat bekas luka bakar di lenganku. "Sudah, Pak. Kalau Pak Bimo saja tidak bisa, apalagi kami. Lebih baik kita obati luka Pak Bimo dulu. Kita tidak tahu kapan makhluk itu akan kembali lagi," balas Pak Soka. Kami pun kembali ke desa. Beberapa warga mengantarkan ibu yang sedang hamil itu untuk tinggal bersama istri Pak Soka. Sementara warga berkumpul ke balai desa. "Ilmu leak?" tanya Pak Soka bingung. "Bukannya itu hanya ada di Pulau Bali saja, Pak?" Aku tidak tahu harus menjawab apa. Tapi itulah yang kulihat. Aku menceritakan sosoknya yang berubah menjadi bola api dan kadang berwujud rangda. Leak atau pangleakan itu ilmu, Pak. Sebuah ilmu aksara. Sebenarnya justru menurut Serat Calonarang, ilmu pangleakan itu dimulai di sini, di Jawa Timur. Tapi bisa jadi ada teori yang berbeda, jelasku. Kami sempat menduga itu adalah sosok seperti Kuyang. Tapi Kuyang tidak bisa melukai manusia dewasa sampai terbakar seperti itu, balas Pak Soka. Di tengah perbincangan kami, tiba-tiba ada seseorang yang mendekat kepada saya. "Maaf Pak Bimo, tangannya biar saya periksa," ucapnya dengan sopan. "Oh, tidak usah repot-repot, Pak. Tadi sudah saya obati," balasku. Pria itu mendekat kepadaku dan tetap memaksa untuk mengobati tanganku. "Bukan begitu, Pak. Kalau memang luka ini dikarenakan ilmu leak itu, mungkin luka ini bisa berkepanjangan," ucapnya. "Iya Pak Le, biar diperiksa sama Pak D saja," ucap Egar. Rupanya pria ini adalah Pak D atau pamannya dari Egar yang sama sepertiku. Ia dimintai tolong untuk menangani makhluk itu. Mendengar alasan itu pun aku menunjukkan tanganku padanya. Ia melihat tanganku dan membacakan sebuah mantra yang lebih mirip sebuah doa dari agamanya. Benar ucapannya. Walaupun aku sudah menutup lukanya, rupanya ada benda seperti asap menguap dari kulitku. "Itu apa, Pak?" tanyaku. "Ini racun. Kalau ia pengguna ilmu leak, dia pasti sudah biasa dengan wujud racun yang tak terlihat. Seandainya ia membacakan mantranya, racun ini akan bereaksi," jelasnya. Mendengar penjelasannya, aku pun mengambil kesimpulan bahwa ia bukan orang biasa, namanya Pak Wajah. Egar yang meminta pertolongan Pak Wajah, Pak D-nya, untuk membantu desa ini. Ia baru saja datang tadi sore. Mungkin saat kami melihat Egar memasuki rumahnya tadi. Pengguna ilmu leak pun seharusnya tidak seagresif ini dalam mencari tumbal, ucapku melanjutkan pembicaraan. Kecuali pengguna ilmu itu punya niat lain. Ia sedang mengejar sesuatu ilmu atau tujuan serupa, balas Pak Wajah.
Mendengar ucapan Pak Wajah seketika aku teringat kejadian saat Cahyo kembali dari desa yang ia tolong dan berkata tentang kerajaan Setra Ganda Mayit. Kerajaan Demit Setra Ganda Mayit, ucapku menggumam. Pak Soka dan Pak Wajah pun memperhatikanku yang sedang berpikir. Namun wajah Pak Wajah lebih terlihat kaget. Pak Bimo tahu mengenai itu? Tanyanya. Kedua keponakan saya sedang berurusan dengan itu. Biar saya pastikan dulu. Saat itu juga aku pamit kepada warga dan kembali ke rumah. Ada perasaannya mengganjal saat teringat akan Danan dan Cahyo yang sedang berurusan dengan demit-demit dari kerajaan Demit kuno itu. Aku mengambil posisi senyaman yang ku bisa dan mencoba mencari keberadaan Sukma, Danan yang terhubung dengan aliran darahku. Dengan membacakan sebuah mantra, aku berhasil memisahkan rohku dari raga dan segera menuju ke tempat di mana mereka berada. Danan, mantra leluhurmu. Mungkin itu satu-satunya cara kita keluar dari situasi ini. Terdengar suara Cahyo yang berada di tengah pertarungan. Melihat situasinya, sepertinya mereka memang tidak punya pilihan lain. Serangan mereka sama sekali tidak ada yang bisa melukai musuh yang mereka hadapi. Sena dan teman-temannya sudah tidak mampu bertahan dari serangan berbagai pria berbaju hitam. Sebagian dari temannya pun sudah terluka. Apalagi Cahyo bertarung dalam keadaan terluka. Saat itu Danan meletakkan kerisnya di dadanya dan membacakan sebuah mantra. Jagat lelembut, boten duwe wujud. Sayangnya sebelum ia menyelesaikan mantra itu, tubuh Cahyo terpental, menabrak tubuh Danan. Perasaanku benar, mereka juga sedang dalam bahaya. Aku pun kembali membacakan mantra sembari menggerakkan tanganku dan memanggil api andalanku untuk menghentikan sosok roh kera raksasa jelmaan yang menyerang mereka. Pak Le, itu Pak Le, teriak Cahyo merasa senang. Ia pun segera melompat ke arah api putih itu dan membakar luka yang ada di lengannya untuk memulihkan lukanya itu. Tepat saat apiku membakar kera raksasa itu, tiba-tiba sosok itu mulai menghilang. Ia seperti kembali ke wujud benda berbentuk wayang. Sungguh, aku pernah menghadapi makhluk seperti itu. Aku teringat kisah Cahyo yang mengusir siluman ular raksasa di reruntuhan hutan dengan batu dari reruntuhan itu. Mungkin saja itu bisa berguna untuk melawan makhluk-makhluk itu. Panjul, batu yang kamu bawa bisa melukai ular kemarin kan? Ucapku mengingatkan mereka. Mereka sadar dengan cepat dan mulai memanfaatkan batu itu untuk melawan musuhnya. Aku menyaksikan itu dari jauh. Menggunakan geni Baraloka dalam wujud Sukma dan keadaan terluka sangat menguras tenagaku. Ada hal menarik yang ditemukan Sena. Ia menggunakan aksara di batu itu pada lengan Cahyo, sehingga mereka bisa menyerang makhluk-makhluk itu. Padepokan Ronggo Mayit, siluman ular raksasa, Nyai Wicul, makhluk-makhluk ini terhubung dengan takdir bangkitnya kerajaan Demit kuno itu. Apalagi dugaanku benar, pengguna ilmu leak itu juga mencari tumbal sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan posisi di kerajaan Demit itu. Aku pun kembali ke ragaku dan segera kembali menghampiri balai desa. Hanya tersisa Egar, Pak Wajah dan Pak Soka yang masih berbincang soal kedatangan Pak Wajah. Besok makhluk itu akan mencari tumbal lebih banyak lagi. Aku merasa besok makhluk itu akan lebih ganas, ucapku membuyarkan perbincangan mereka. Maksud Pak Bimo? Tanya Pak Soka. Kami sudah menemui sosok-sosok Demit yang berebut tahta untuk kebangkitan kerajaan Demit Setra Ganda Mayit. Nyai Wicul, Padepokan Ronggo Mayit, dan siluman ular raksasa. Mereka mencari cara untuk meningkatkan kesaktian mereka. Jika pengguna ilmu leak itu salah satu dari mereka, maka besok malam makhluk itu akan lebih berbahaya, ucapku. Pak Wajah berdiri dan menghampiriku. Sudah Pak Bimo, tenang dulu. Pasti ada cara untuk menghadapi makhluk itu. Pak Soka yang mendengar ucapan Pak Wajah hanya menghela nafas. Sepertinya rasa khawatirnya semakin memuncak saat tahu kegagalanku melindungi warga desanya tadi. Malam itu aku memutuskan untuk bermeditasi memulihkan tenagaku. Perasaanku sangat tidak nyaman, seolah merasakan akan ada permasalahan yang sangat besar besok. Besoknya kami bersiap memperketat penjagaan dan mengatur posisi pemuda yang berjaga. Tidak ada satupun orang yang dibolehkan berkonfrontasi dengan makhluk itu. Tugas mereka hanya menginformasikan kepadaku dan Pak Wajah. Aku berkeliling mencoba mencari jalur keberadaan energi makhluk itu. Namun sama sekali tidak kutemukan. Satu-satunya jalan adalah
menunggunya ia datang untuk menyerang kami. Hari semakin sore, kami pun meminta warga untuk berkumpul di lokasi yang berdekatan. Para pemuda mengatur warga untuk mengisi rumah-rumah yang berada di posisi aman. "Mbak Yatmi kemana?" tanya seorang warga. "Gak tahu, Mbak Parti juga gak kelihatan," balas seorang warga lain. Mereka pun saling mengecek satu sama lain. Tapi ada keanehan di sini. Ada beberapa warga perempuan cukup banyak tidak bisa ditemukan di desa. Awalnya kami menunggu mereka datang, karena mungkin masih ada keperluan di rumahnya. Tapi mereka tidak kunjung datang. Wajah Pak Wajah terlihat bingung saat itu. "Pak Bimo, pengguna ilmu leak itu ada yang bisa menggunakan pengasihan juga. Apa mungkin?" Pak Wajah membiarkanku membaca pikirannya. Aku teringat tentang berita pertarungan kedua pengguna ilmu leak di Jawa Timur beberapa puluh tahun silam. Dua bola api saling beradu kekuatan, dan kejadian itu terjadi di siang hari. Aku mengambil kesimpulan makhluk ini tetap bisa beraksi di siang hari. "Pak, kita cari warga yang belum datang," kataku. Suara motor terhenti di depan rumah. Egar bersama temannya berhenti di depan balai desa dengan wajah penuh keringat. "Arah sungai, Pak, arah sungai. Ada beberapa warga yang ke arah sana," ucap Egar. Mengetahui hal itu kami pun pergi menuju tempat yang ditunjukkan oleh Egar. Pak Soka ikut mengantar kami. Sementara warga di desa dijaga oleh para pemuda. Sementara kami mengecek keberadaan warga yang hilang. Benar saja, terlihat beberapa perempuan berjalan mengarah menyeberangi sungai. Mataku mengikuti kemana arah mereka menuju. Dan ternyata mereka menuju ke sebuah goa kecil tertutup semak yang berada di salah satu hutan itu. Pak Wajah membacakan mantra dan menyentuh masing-masing kepala wanita-wanita itu, dan satu persatu dari mereka pun mendapatkan kesadarannya kembali. "Egar, bawa mereka kembali ke desa," perintah Pak Wajah. "Siap, Pak D," jawab Egar yang dengan cekatan mengarahkan wanita-wanita itu kembali ke desa. Aku merasakan dengan jelas kekuatan dari dalam gua itu. Sudah jelas makhluk itu bersembunyi di sini. Aku berpikir makhluk itu akan melawan kami dengan wujud bola api lagi. Tapi tidak. Kali ini ia keluar dari goa tempatnya bersembunyi dan keluar dan menatap kami dari mulut goa itu. Manusia. Wujudnya benar-benar seorang manusia yang mengenakan baju adat Bali berwarna hitam. Ia keluar dan memandang kami dengan kesal. "Tidak ada ampun untuk kalian," ucapnya yang sama sekali tidak ingin berkompromi. Tanpa sadar, ternyata di sekeliling kami sudah ada sosok makhluk berwujud rangda yang siap menyergap kami. Sepertinya orang itu mengundang teman-temannya atau pengikutnya untuk menghabisi kami. Aku menelan ludah tak menyangka akan menghadapi situasi ini. "Pak Soka, sebaiknya ikut dengan Egar. Tolong sampaikan pesanku untuk melanjutkan tugasnya," kata Pak Wajah. Aku tidak mengerti apa yang dimaksud olehnya. Namun Pak Soka pun menuruti permintaan Pak Wajah dan segera pergi. Salah satu rangda bersiap mengejar Pak Soka. Namun aku segera menahannya dan bersiap menyerangnya dengan bilah hitam kerisuk magni. Sayangnya belum aku sempat menyentuhnya, sosok itu berubah menjadi bola api. Beruntung aku sadar dengan kejadian sebelumnya dan segera menghindar. Habis setelah itu, kita nikmati kepala warga desa itu. "Habisi!" perintah sosok manusia tadi. Aku menghitung ada 3 sosok rangda ditambah sosok itu yang masuk ke dalam gua dan keluar dengan wujud rangda. Aku menduga dialah yang paling kuat di antara semua makhluk ini. "Pak Bimo, ada satu cerita yang saya ingin Pak Bimo tahu. Di tanah kelahiran saya, di Pulau Dewata, ilmu gaib memiliki 2 cabang, Pangiwo dan Penengen. Ilmu Pengiwo adalah ilmu dengan jalur nafsu. Salah satunya adalah ilmu pengleakan ini. Walaupun sebenarnya penggunanya tergantung dari pemilik ilmu juga," kata Pak Wajah. Aku belum mengerti dengan apa yang ingin disampaikan olehnya. Yang aku tahu, makhluk-makhluk itu mulai menerjang ke arah kami. Seorang Balian seperti saya mengutamakan ilmu penyembuh yang merupakan ilmu penengen. Tapi Pak Bimo harus tahu, untuk mencapai ilmu penengen yang sempurna, seseorang Balian penengen juga harus menguasai ilmu Pengiwo untuk tahu cara menanganinya. Tambahnya, maksudnya Pak Wajah juga menguasai ilmu seperti orang itu. Saat itu langit mulai gelap. Tepat saat seluruh rangda itu mendekat, tiba-tiba tubuh Pak Wajah berubah menjadi sosok bola api berwarna kuning. Ukurannya lebih besar melebihi yang kuhadapi kemarin.
Mereka saling berbenturan menciptakan suasana dentuman yang terdengar hingga ke penjuru hutan. Keempat bola api merah dan sebuah bola api kuning berkejaran di antara pepohonan di tengah hutan itu. Aku masih tidak menyangka dengan apa yang kulihat. Berarti Pak Wajah juga merupakan salah satu dari mereka? Pikiran ini berkecamuk, menilai apakah ilmu Pak Wajah merupakan ilmu yang benar atau malah salah. Namun aku melihat keadaan di mana keempat bola api merah itu memojokkan bola api kuning hingga terjatuh di tanah menciptakan lubang di tanah. Pak Wajah kembali muncul, kali ini dalam wujud Rangda, mirip seperti mereka sebelumnya. Aku sungguh tidak tahu harus berbuat apa. Wujud Pak Wajah seketika berubah menjadi mengerikan seperti makhluk yang kemarin menyerangku. Semakin lama aku berpikir, semakin banyak pula luka yang didapatkan oleh Pak Wajah. Sepertinya aku harus menunda pemikiranku dan fokus untuk melindungi warga desa terlebih dahulu. Sebuah bola api besar kembali menyerang Pak Wajah. Aku tahu dari cacatnya api yang ada di sisinya bahwa itu adalah makhluk yang menyerangku kemarin. Aku pun membaca mantra untuk membangkitkan api hitam di lukanya, sehingga bola api itu kesakitan dan kembali ke wujud Rangdanya. Saat ketiga bola api sisanya menyerang, aku menepisnya satu persatu dengan bilah hitam dari keris raga sukmaku, sama seperti sebelumnya. Walaupun bisa menahan serangannya, api dari kobaran itu tetap membakar lukaku. Ilmu baik bisa menjadi buruk bila dimanfaatkan untuk hal duniawi, dan ilmu pengiwo bahkan bisa menjadi hal baik bila tujuannya untuk mengobati atau menangkal. Jelasnya, seperti yang sempat diceritakan saat bertarung tadi. Mungkin maksudnya, kita harus memahami seluk-beluk ilmu hitam itu untuk bisa menangkalnya. Tapi aku tidak menyangka kejadian tadi. Seorang yang bertingkah bijak seperti Pak Wajah tiba-tiba bisa berubah wujud menjadi Rangda yang mengerikan, kataku. Mungkin ilmu itu diturunkan ke saya karena suatu maksud Pak Bimo, kata Pak Wajah. Maksudnya? Ilmu penglihakan akan sempurna bila bisa merahasiakannya dalam 100 kelahiran. Tapi saat ini tingkat ilmuku berhenti di sini. Berarti itu sebuah masalah besar? Tanyaku. Pak Wajah menggeleng. Aku merasa aku ditakdirkan yang benar saat mengetahui Pak Bimo sedang berurusan dengan kerajaan Demit Setra Ganda Mayit. Saat itu aku merasa bahwa ilmu ini adalah wasiat dari sang pemberi ilmu ini untuk berhadapan dengan tempat asalnya. Jelasnya. Memangnya siapa pemberi ilmu ini, Pak Wajah? Tanyaku penasaran. Pak Wajah tersenyum. Ilmu ini berasal dari penguasa seluruh kerajaan di Setra Ganda Mayit. Sangat panjang perbincangan yang terjadi semalam. Ada sebuah ilmu pengetahuan dan pandangan yang sebenarnya sangat berbeda dari yang aku ketahui saat ini. Namun aku sedikit membuka pikiranku akan hal ini. Aku sempat mengirim pesan dengan Cahyo. Ada sebuah desa yang membutuhkan bantuan. Posisiku saat ini sangat sulit untuk menjangkaunya, sehingga Dana yang akan berangkat ke sana. Saat mengetahui bahwa Dana dan Cahyo berkumpul di padepokan Ki Joyo Talun untuk bersiap menghadapi kerajaan Demit itu, Pak Wajah pun meminta untuk bergabung dengan kami. Persis sesuai perkataan Dana. Kami harus mengumpulkan sebanyak mungkin orang sakti yang bisa membantu kami menyelesaikan permasalahan ini. Semua Demit akan berkumpul di tempat itu. Demit lemah hingga Demit terkuat. Mereka akan berebut posisi tertinggi di sana. Saat kerajaan itu sudah terbentuk, akan mudah bagi manusia untuk terjerumus dalam hawa nafsu dan memalingkan imannya kepada makhluk-makhluk itu, kata Pak Wajah dengan wajah penuh kekhawatiran. Sementara itu di padepokan Ki Joyo Talun, sebuah nama yang seharusnya sudah berubah semenjak kepergian Sang Dalang. Namun Sena masih tetap mempertahankan nama itu dan bahkan menggunakan nama panggung Ki Joyo Sena untuk mengenang mendiang ayahnya. Megahnya padepokan ini sudah tidak lagi terlihat semenjak matahari tenggelam dan berganti dengan bulan purnama merah yang seolah mengawasi tempat ini. Cahyo, itu kepala. Wajah Sena terlihat panik. Ia melihat sosok pasukan kepala tanpa badan, berambut panjang, melayang mendekati pendopo. Cahyo segera keluar memastikan sosok itu. Saat tepat ketika kepala-kepala itu semakin dekat, seketika kobaran api menyelimutinya. Mereka tertawa terkekeh-kekeh, bersiap menerjang ke arah Cahyo dengan tinggi lompatan yang tidak masuk akal. Cahyo berhasil menghindari sosok itu sembari mengambil beberapa kerikil di tanah.
Ia membacakan mantra pada kerikil-kerikil itu dan melemparkannya ke tanah yang jauh dari dirinya. Anehnya, sosok kepala yang terbakar itu tidak lagi menyerang Cahyo, dan mereka terus menghantamkan dirinya ke kerikil-kerikil yang telah dibacakan mantra oleh Cahyo. Belum sempat membereskan demit-demit itu, seketika seluruh anggota kelompok Wayang Sena dikagetkan dengan sosok ular-ular besar yang tiba-tiba sudah berada di atap dan sekitar rumah. "Mas Sena, kita dikepung! Sekeliling padepokan dikelilingi ular!" teriak mereka. Pak Lek pun ikut keluar bersama teman barunya yang bernama Pak Wajah. Mereka pun memastikan di mana saja ular-ular itu berada. "Banjul, bantu Pak Lek," perintah Pak Lek. Pak Lek membacakan mantra, sedangkan Pak Wajah mendentingkan sebuah cawan kuningan yang suaranya meresahkan demit-demit dan ular-ular itu. Bau yang menyengat dari mantra Pak Lek dan suara dentingan itu berhasil membuat ular-ular itu menjauh. Namun mereka masih mengepung rumah, seolah tidak ingin memberikan kesempatan kami untuk pergi. "Hati-hati Pak Lek, jangan lawan ular itu dengan api," peringat Cahyo. Pak Lek menahan serangannya dan memikirkan cara yang berbeda. "Api tidak mempan." "Bukan Pak Lek, kalau gosong kulitnya nggak laku dijual ke Magetan," balas Cahyo. Seketika sendal jepit tua yang ikatannya hampir putus melayang tepat ke arah Cahyo tanpa pernah meleset. "Magetan gundulmu," teriak Pak Lek. Cahyo pun mengelus-elus kepalanya tempat sendal jepit itu mendarat. "Lah kan lumayan Pak Lek," gerutunya. Namun Cahyo segera terdiam setelah melihat Pak Lek sudah menggenggam sandal satunya. Pak Wajah terlihat tertawa melihat tingkah mereka berdua. Entah apa Pak Wajah akan betah melihat tingkah konyol mereka berdua. Pak Lek pun kembali membaca mantra. Tak lama setelahnya, kabut putih melingkupi ular-ular itu dan membuat sebagian dari mereka tertidur. "Kok nggak jadi pakai amalan api Pak Lek?" tanya Sena. Pak Lek pun pura-pura sibuk dengan tas kainnya. "Sayang, kalau kulitnya rusak nggak laku dijual," ucapnya dengan wajah polos. Sena ikut tertawa mendengar perkataan Pak Lek. "Sing, gilik-gilik mirisi, gilik-gilik," ledek Cahyo sambil memonyongkan bibirnya membalas perbuatan Pak Lek. "Dan tentu saja, kalian sudah tahu apa yang terjadi selanjutnya kan?" "Ya betul." Cahyo berhasil mendapatkan satu sandal jepit yang tersisa tepat di kepalanya. Sementara itu di tengah tingkah konyol mereka, sebenarnya mereka sadar dengan bahaya apa yang akan menghampiri mereka selanjutnya. Jauh dari pandangan mereka, terlihat beberapa pohon tumbang bersamaan dengan datangnya sosok-sosok besar mengarah ke padepokan. "Buto Pak Lek," kata Cahyo. "Jangan gentar, ini baru salam perkenalan dari mereka," kata Pak Lek. Mereka pun bersiap menghadapi makhluk apapun yang akan menyerang padepokan. Belakangan ini baru diketahui, rupanya azimat Wayang Durga yang menjadi pusaka padepokan ini lebih dari sekedar jimat biasa. Mereka membutuhkan azimat itu untuk mengundang berbagai demit yang berasal dari kuburan. Kuburan paling mengerikan di dunia dan seluruh zaman, Setra Ganda Mayit. Benda itu menjadi satu syarat bangkitnya kerajaan Dedemit itu. Saat sosok-sosok mengerikan itu telah berkumpul, kini saatnya mereka merebut benda itu dan siap menyerbu padepokan Ki Joyo Talun. Tapi bukan hanya demit-demit itu saja yang menuju ke padepokan Sena. Beberapa orang sedang menuju ke padepokan Sena dari berbagai wilayah. Orang-orang itu mendapatkan firasat bahaya dengan berbagai cara, dan mereka tidak akan membiarkan orang-orang yang melindungi azimat itu bertarung seorang diri. Sementara itu di sisi lain, melewati perbatasan Jawa Barat, suara rem mobil berdecit membuat badan mobil itu hampir saja terpental dan menabrak pembatas jalan. Bukan tanpa sebab, Jagat terpaksa menekan rem mobilnya mendadak saat tengah melintas di tengah jalan. Langit masih memerah saat itu, namun mereka dihentikan oleh sosok nenek yang tingginya hampir 3 meter dan berjalan dengan menyeret kakinya mendekati mereka. "Dirga, kamu ngeliat itu juga kan?" tanya Jagat. "Iya mas, itu nenek jangkung," balas Dirga. Jagat menoleh pada Dirga. Ia tidak menyangka Dirga mengetahui tentang sosok itu. "Enggak mas, Dirga ngarang. Nenek-nenek badannya tinggi. Ya panggil aja nenek jangkung,"
ucap Dirga dengan wajah polos sambil terus memperhatikan makhluk itu. Jagat hanya tersenyum kecut mendengar ucapan iseng Dirga itu. Ya sudah, turun dulu, kata Jagat. Jagat pun merapikan posisi mobilnya, mengambil peralatan dan keluar dari mobil, bersiap menghadapi makhluk itu. Sayangnya hal yang tidak mereka sangka terjadi. Tepat saat mereka keluar dari pintu mobil, jauh di belakang mereka sudah ada sosok anak-anak kecil berlumuran darah dengan cakar yang panjang bersiap menyerang mereka. Mas Jagat, gimana ini mas? Tanya Dirga yang mulai panik. Cuma kurang beberapa jam lagi untuk sampai ke tempatnya Mas Cahyo, ucap Jagat. Dirga mengatur nafasnya sambil bersiap memegang kerisnya. Sementara itu, nenek jangkung itu sudah bersiap menangkap mereka dengan tangannya yang menjuntai hingga ke tanah. Kayak biasa Dirga, kata Jagat. Dirga menoleh ke arahnya. Belum sempat bertanya, Jagat pun berteriak, kabur! Saat itu juga Jagat menarik tangan Dirga dan membawanya lari menuju sebuah tempat di hutan di pinggir jalan yang ia lewati. Kabur sih kabur mas, tapi jangan ke tengah hutan juga, nambah masalah ini, ucap Dirga yang semakin panik. Sudah ikutin dulu, jaga-jaga sisi belakang, jelas Jagat. Makhluk-makhluk itu pun mengejar Jagat dan Dirga. Makhluk berwujud anak kecil itu berlari cepat. Namun sialnya, mereka merasa bahwa nenek jangkung itu bisa tiba-tiba berada di mana saja tanpa mereka sadari. Jagat membaca sebuah mantra. Matanya terus mengarah ke sebuah pohon yang cukup tua. Ada yang aneh pada pohon itu. Ada sedikit kabut di bawahnya. Dan anehnya lagi, setiap Jagat terus membaca mantranya, kabut itu menjadi semakin pekat dan pekat. Lompat ke kabut itu, perintah Jagat. Kini Dirga mengerti. Rupanya Jagat sudah merasakan adanya gerbang gaib di tempat itu. Dengan kemampuan Jagat, ia bisa memasuki tempat itu, entah untuk bersembunyi atau berpindah ke tempat yang aman. Dingin mas, ini lapis keberapa? Tanya Dirga. Entah, mungkin lapis kedua, balas Jagat sambil berusaha menutup gerbang itu. Mereka pun berjalan melintasi sisi lain hutan-hutan itu mencari jalur di mana mereka bisa keluar. Kenapa tadi nggak kita hadapin saja mas? Kalau pakai pusaka baru Mas Jagat, mungkin kita bisa menang, tanya Dirga. Jangan, kalau tenagamu habis dan kemampuanku tidak maksimal, bukannya membantu kita malah akan jadi beban buat Danan dan Cahyo, balas Jagat. Dirga pun mengerti, mengangguk setuju. Pasalnya dia juga sadar, walaupun sudah bertarung sedemikian rupa, ia masih sering kehilangan kesadaran karena kehabisan tenaga menggunakan kekuatan keris dasa sukma miliknya. Pokoknya, kita harus cari jalan keluar secepatnya dari sini. Kita harus sampai di sana sebelum pertempuran besar terjadi di sana. Mereka pun mempercepat langkah mereka dan mencari cara untuk tiba di tempat Cahyo dan Danan dengan cepat. Bersambung. Tadikan bagian berikutnya. Terima kasih Mas Dioseta. Terima kasih teman-teman sudah menyimak sejauh ini di Fakta Sejarah. Demikian versi Fakta Sejarah membacakannya. Mohon maaf kalau ada intonasi atau ejaan kata yang kurang mengenakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.